Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Sagung Dumadi. Saya berdoa dan saya yakin bahwa semua makhluk di seluruh jagat raya alam semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di segala tingkatan, lapisan dimensi dan yang tidak terikat ruang dan waktu, semuanya hidup berbahagia. Tidak lupa juga saya berdoa untuk semua para cucu sang waktu atau para cucu ruhani Syekh Maulana Maghribi atau Eyang Adimin. Saya berdoa untuk kalian semua dimanapun kalian berada agar senantiasa ditetapkan kesehatan lahir batinnya, senantiasa ditetapkan kelancaran rezekinya, senantiasa ditetapkan kelancaran urusan-urusannya, senantiasa ditetapkan kekayaan uang-uangnya, senantiasa ditetapkan keberkahan dan kemanfaatan umurnya, serta kemakmuran dan kejayaan senantiasa menyertai kalian semua sekeluarga. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi waktu, diberi kesempatan, diberi nikmat untuk bisa kembali menyelami samudra ilmu dari Sang Waktu melalui kitab Risalah Sang Waktu ya. Melanjutkan sebab sebelumnya masih tentang syukur. Namun demikian hari ini itu tentang syukur abadi atau syukur ad-daim. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama untuk terlebih dahulu berdoa dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur abadi. Wejangan Sang Waktu kepada beliau sang penjaga keseimbangan bumi bagian selatan, Mas Probo, dan para cucu ruhani, puncak di mana syukur bukan lagi amalan, tetapi keadaan ruhani yang tidak pernah padam. Beliau berkata, "Wahai cucu-cucuku yang kukasihi karena Allah, yang telah kakek genggam dalam doa sebelum kakek mengenal wajah kalian, yang telah kakek titipkan pada malaikat agar jaga langkahnya di jalan yang sunyi ini. Dan wahai Probo, yang telah kakek pilih untuk memikul amanah yang tidak semua orang sanggup menanggungnya, yang telah kakek didik dengan kesabaran dan air mata, yang telah kakek harapkan menjadi lentera di tengah gelapnya zaman. Dengarkanlah, kita telah tiba di puncak, bukan puncak gunung yang bisa kau daki dengan kaki, tetapi puncak rohani yang hanya bisa aku capai dengan hati yang telah dibersihkan, dengan jiwa yang telah ditempa, dengan ruh yang telah berterbang. Puncak di mana syukur bukan lagi amalan, bukan lagi sesuatu yang kau lakukan, bukan lagi sesuatu yang kau usahakan, bukan lagi sesuatu yang kau hitung. Ia adalah keadaan ruhani yang tidak pernah padam, seperti matahari yang tidak pernah berhenti bersinar, seperti lautan yang tidak pernah berhenti bergelombang, seperti bintang yang tidak pernah berhenti bertaburan di langit. Inilah makom yang hanya disinggahi oleh hati yang dilembutkan oleh qabd, oleh ujian, oleh kesempitan, oleh penderitaan, oleh air mata yang jatuh di sepertiga malam, yang ditinggikan oleh basbo, oleh nikmat, oleh kelapangan, oleh kebahagiaan, oleh senyuman yang terbit setelah tangisan. Hati yang tidak melalui qabd akan terlalu keras untuk menerima syukur abadi. Hati yang tidak merasakan basbo akan terlalu sempit untuk menampung syukur abadi. Maka Allah memberi keduanya silih berganti agar hati menjadi lembut dan lapang, agar ia siap menerima cahaya syukur yang tidak pernah padam. 1. Syukur yang tidak bergantung keadaan. Wahai cucu-cucuku, Sang Waktu membuka bab ke-9 ini dengan kalimat yang menjadi inti dari seluruh pembahasan tentang syukur abadi, yaitu syukur abadi adalah syukur yang tidak menunggu nikmat dan tidak hilang karena musibah. Wahai cucuku, perhatikanlah dengan seksama, selama ini syukurmu mungkin masih bergantung pada keadaan. Ketika nikmat datang, kau bersyukur.
Ketika musibah datang, syukurmu hilang. Ketika hidup bahagia, kau rajin mengucap alhamdulillah. Ketika hidup sempit, kau diam atau bahkan mengeluh. Syukurmu naik turun seperti grafik pasar saham. Dipengaruhi oleh berita baik dan berita buruk, dipengaruhi oleh kondisi eksternal, dipengaruhi oleh apa yang terjadi di luar dirimu. Syukur abadi sebaliknya, tidak menunggu nikmat. Ia tidak perlu menunggu sesuatu yang baik terjadi untuk bersyukur. Ia tidak perlu menunggu doa dikabulkan, tidak perlu menunggu rezeki turun, tidak perlu menunggu masalah selesai. Ia bersyukur dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ia bersyukur bukan karena ada yang disyukuri, tetapi karena bersyukur adalah keadaan alaminya. Seperti matahari yang bersinar bukan karena ada yang memintanya, tetapi karena bersinar adalah kodratnya. Seperti lautan yang bergelombang bukan karena ada yang menyuruhnya, tetapi karena bergelombang adalah fitrahnya. Syukur abadi tidak hilang karena musibah. Musibah tidak bisa menghapus syukur dari hatinya. Ujian tidak bisa memadamkan cahaya syukur di jiwanya. Cobaan tidak bisa menghentikan aliran syukur dari ruhnya. Ia tetap bersyukur ketika diuji, tetap bersyukur ketika disakiti, tetap bersyukur ketika kehilangan, tetap bersyukur ketika gagal. Musibah mungkin membuatnya sedih, tetapi tidak membuatnya berhenti bersyukur. Ujian mungkin membuatnya menangis, tetapi tidak membuatnya melupakan syukur. Cobaan mungkin membuatnya terpuruk, tetapi tidak membuatnya meninggalkan syukur. Mengapa? Karena syukur abadi, wahai cucuku, bukan pada nikmatnya. Ia tidak bergantung pada ada atau tidak adanya nikmat. Ia tidak terikat pada hadir atau perginya kesenangan. Ia tidak tergantung pada besar atau kecilnya pemberian. Syukur abadi adalah pada kesadaran akan Allah. Ia lahir dari kesadaran bahwa Allah selalu bersama, selalu memberi, selalu menjaga, selalu mencintai. Kesadaran ini tidak pernah hilang, tidak pernah pudar, tidak pernah berkurang. Apapun yang terjadi, maka syukur yang lahir darinya pun tidak pernah hilang, tidak pernah pudar, tidak pernah berkurang. Syukur abadi adalah ibadah yang bergerak sendiri. Wahai cucuku, meski bibirmu diam, kau tidak perlu menggerakkannya, kau tidak perlu mengingatkannya, kau tidak perlu memaksanya. Ia bergerak dengan sendirinya seperti sungai yang mengalir, seperti angin yang berhembus, seperti darah yang mengalir dalam pembuluh nadimu. Ia adalah ibadah yang tidak pernah berhenti, ibadah yang tidak memerlukan waktu khusus, ibadah yang tidak memerlukan tempat khusus, ibadah yang tidak memerlukan syarat khusus. Ia adalah ibadah yang menyertaimu setiap saat, dimanapun kau berada, dalam keadaan apapun engkau. Sang waktu berkata, yaitu syukur abadi adalah syukurnya para malaikat. Malaikat tidak pernah berhenti bertasbih siang dan malam tanpa lelah, tanpa henti. Bukan karena mereka dipaksa, tetapi karena tasbih telah menjadi tabiat mereka. Demikian pula syukur abadi, ia menjadi tabiat ruhani. Ia mengalir tanpa henti, tanpa lelah, tanpa paksaan. Ia adalah kehidupan, ia adalah keberadaan, ia adalah cahaya yang tidak pernah padam. Yang kedua, syukur abadi, syukur atas nikmat bersayang. Wahai cucu-cucuku, inilah tingkat yang paling tinggi. Tingkat yang hanya dicapai oleh sedikit sekali hamba. Tingkat yang menjadi ciri khas para arifin, para kekasih Allah, para pewaris Nabi. Tingkat di mana syukur tidak lagi berhenti pada nikmat lahiriah, tidak lagi berhenti pada nikmat batiniah, tetapi menembus lebih dalam, sampai kepada nikmat yang paling dasar, nikmat bersyukur. Sang waktu berkata dengan suara yang penuh keheranan, seolah-olah ia sendiri masih takjub dengan rahmat Allah yang begitu dalam, yaitu syukur tertinggi adalah ketika engkau bersyukur karena Allah memberimu kemampuan untuk bersyukur. Wahai cucuku,
Renungkanlah kalimat ini. Selama ini mungkin engkau bersyukur atas nikmat makanan, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, nikmat rezeki, nikmat keselamatan. Itu semua baik, itu semua mulia. Itu semua adalah pintu masuk menuju syukur yang lebih tinggi. Namun di atas semua itu ada nikmat yang lebih besar, lebih dalam, lebih fundamental, yaitu nikmat kemampuan untuk bersyukur. Kemampuan bersyukur, wahai cucuku, adalah nikmat. Engkau tidak bisa bersyukur dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak bisa mengucap Alhamdulillah dengan tulus tanpa pertolongan Allah. Engkau tidak bisa merasakan getaran syukur di hatimu tanpa anugerah darinya. Maka kemampuan bersyukur itu sendiri adalah hadiah, adalah pemberian, adalah karunia yang harus kau syukuri. Rasa ingin bersyukur, wahai cucuku, adalah nikmat. Tidak semua orang memiliki keinginan untuk bersyukur. Banyak manusia yang diberi nikmat berlimpah tetapi tidak pernah tergerak hatinya untuk mengucap syukur. Mereka menerima, mereka menikmati, mereka menggunakan, tetapi mereka tidak bersyukur. Rasa ingin bersyukur yang Allah tanamkan di hatimu adalah rahmat yang luar biasa. Maka syukurilah rasa ingin bersyukur itu. Kesadaran akan syukur, wahai cucuku, adalah nikmat. Engkau tidak hanya bersyukur, tetapi engkau sadar bahwa engkau sedang bersyukur. Engkau tidak hanya mengucap Alhamdulillah, tetapi engkau merasakan makna di balik ucapan itu. Kesadaran ini adalah tingkat yang lebih tinggi dari sekedar bersyukur. Maka syukurilah kesadaran itu. Hidayah untuk bersyukur, wahai cucuku, adalah nikmat yang paling besar. Hidayah petunjuk untuk bersyukur tidak diberikan kepada semua orang. Banyak manusia yang tersesat, yang lalai, yang lupa, yang tidak pernah diajak untuk bersyukur. Allah memilihmu, memanggilmu, membimbingmu, menuntunmu untuk bersyukur. Itu adalah nikmat yang tidak ternilai. Maka syukurilah hidayah itu. Maka syukur menjadi lingkaran cahaya yang tidak berakhir. Lingkaran yang tidak memiliki titik awal dan tidak memiliki titik akhir. Lingkaran yang terus berputar, terus bersinar, terus menerangi. Kau bersyukur atas nikmat, maka kau bersyukur atas kemampuan bersyukur. Maka kau bersyukur atas kesadaran bersyukur. Maka kau bersyukur atas hidayah untuk bersyukur. Maka kau bersyukur atas nikmat yang memungkinkan semua itu, dan seterusnya dan seterusnya. Hingga kau tenggelam dalam lautan syukur yang tidak berdasar. Hingga kau tidak lagi bisa membedakan mana syukur dan mana yang disyukuri. Hingga kau hanya melihat Allah, hanya Allah, hanya Allah. Orang yang mencapai makom ini, wahai cucuku, akan berkata dengan hati yang penuh kesadaran, dengan jiwa yang penuh kerendahan, dengan ruh yang penuh cinta, yaitu, ya Allah, Engkau yang memberiku nikmat, Engkau pula yang memberiku syukur, Engkau pula yang menerima syukur itu, dan Engkau pula yang membalasnya. Maka kepada siapa aku kembali kalau bukan kepadamu? Wahai cucuku, perhatikanlah doa ini. Ia adalah doa orang yang telah fana dari dirinya. Ia tidak melihat dirinya sebagai subjek yang bersyukur. Ia melihat Allah sebagai pelaku segalanya. Allah yang memberi nikmat, Allah yang memberi kemampuan untuk bersyukur, Allah yang menerima syukur, Allah yang membalas syukur. Semua dari Allah, semua karena Allah, semua untuk Allah. Tidak ada peran dirinya, tidak ada jasa dirinya, tidak ada kebanggaan dirinya. Yang ada hanya Allah. Hanya Allah, selalu Allah. Ini adalah syukur yang tidak bisa dipalsukan, wahai cucuku. Syukur orang awam bisa dipalsukan dengan ucapan Alhamdulillah yang diucapkan tanpa hati. Syukur orang salik bisa dipalsukan dengan perasaan syukur yang dibuat-buat. Tetapi syukur pada tingkat ini tidak bisa dipalsukan, karena ia tidak lagi membutuhkan ucapan, tidak lagi membutuhkan perasaan, tidak lagi membutuhkan usaha. Ia adalah keadaan. Ia adalah keberadaan, ia adalah cahaya, dan cahaya tidak bisa dipalsukan. Sang waktu berkata, yaitu syukur atas nikmat bersyukur adalah syukur yang paling tinggi, karena ia adalah syukur yang paling murni.
Ia tidak tercampur dengan kepentingan dunia, tidak tercampur dengan harapan pahala, tidak tercampur dengan takut siksa. Ia adalah syukur yang lahir dari kesadaran bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu, termasuk syukur itu sendiri. Maka ia adalah syukur yang paling ikhlas, paling tulus, paling abadi. Ketiga, syukur abadi seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Wahai cucu-cucuku, sang waktu memberikan perumpamaan yang sangat indah untuk menggambarkan syukur abadi. Perumpamaan yang akan membantu kalian memahami hakikat syukur yang tidak pernah berhenti, yaitu syukur abadi adalah seperti ombak laut. Ombaknya datang karena laut itu sendiri, bukan karena angin, bukan karena bulan, bukan karena matahari. Wahai cucuku, cobalah kau perhatikan lautan. Ombaknya datang dan pergi, bergulung dan pecah, berulang-ulang, tidak pernah berhenti. Apa yang menyebabkan ombak? Orang awam akan berkata angin, bulan, matahari. Benar, semua itu mempengaruhi. Angin meniup permukaan laut, menimbulkan gelombang. Bulan menarik air laut, menimbulkan pasang surut. Matahari memanaskan permukaan laut, menimbulkan arus. Tetapi pada hakikatnya ombak ada karena laut itu sendiri. Laut memiliki sifat bergerak, bergelombang, beriak. Itulah tabiatnya angin. Matahari memanaskan permukaan laut, menimbulkan arus. Tetapi pada hakikatnya ombak ada karena laut itu sendiri. Laut memiliki sifat bergerak, bergelombang, beriak. Itulah tabiatnya angin, bulan, matahari hanyalah pemicu, bukan sumber. Sumber ombak adalah laut itu sendiri. Demikian pula syukur abadi, wahai cucuku, ia mengalir dari lautan ruh itu sendiri, bukan karena nikmat yang datang dari luar, bukan karena ingin keberuntungan yang berhembus, bukan karena bulan kesenangan yang menarik, bukan karena matahari kebahagiaan yang memanas. Ia adalah tabiat ruh yang telah mengenal Allah. Ia adalah fitrah jiwa yang telah dekat dengan penciptanya. Ia adalah kodrat hati yang telah tenggelam dalam cahayanya. Syukur pada tingkat ini tidak dipaksa, tidak perlu memaksakan diri untuk mengucap alhamdulillah, tidak perlu berusaha keras untuk merasakan syukur. Ia mengalir dengan sendirinya seperti air dari mata air, seperti darah dari jantung, seperti napas dari paru-paru. Syukur pada tingkat ini tidak dibuat-buat, tidak perlu berpura-pura bahagia ketika sedih, tidak perlu memaksakan senyum ketika sakit, tidak perlu mengada-ngada rasa syukur ketika hati sedang tidak enak. Ia tulus, ia alami, ia otentik. Ia adalah ekspresi dari apa yang sebenarnya ada di dalam hati. Syukur pada tingkat ini tidak di-trigger oleh nikmat dunia. Nikmat dunia boleh datang atau pergi, syukur tetap ada. Nikmat dunia boleh besar atau kecil, syukur tetap sama. Nikmat dunia boleh manis atau pahit, syukur tetap tulus. Ia tidak tergantung pada apa yang terjadi di luar. Ia bersumber dari dalam, dari lubuk hati yang paling dalam, dari kedalaman ruh yang paling sunyi. Syukur pada tingkat ini tidak dipancing oleh hajat, tidak perlu punya keinginan untuk dipenuhi, tidak perlu punya doa untuk dikabulkan, tidak perlu punya masalah untuk diselesaikan. Ia hadir tanpa sebab, tanpa pemicu, tanpa alasan. Ia adalah keadaan alami seperti lautan yang selalu bergelombang. Bahkan ketika tidak ada angin, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Syukur pada tingkat ini mengalir terus-menerus dari batin yang telah mengenal Allah, batin yang telah melihat Allah, yang telah merasakan Allah, yang telah dekat dengan Allah. Ia tidak bisa tidak bersyukur, karena bersyukur adalah nafasnya. Ia tidak bisa berhenti bersyukur, karena berhenti bersyukur adalah kematian baginya. Sang waktu berkata, syukur abadi adalah syukur yang tidak membutuhkan sebab. Ia adalah syukur karena Allah, untuk Allah, dari Allah. Ia tidak naik ketika diberi, tidak turun ketika diambil. Ia tidak berubah ketika senang, tidak berubah ketika susah. Ia tetap konstan, abadi. Karena ia bersumber dari yang abadi, dari yang tidak berubah, dari yang tetap.
Maka jangan kau cari sebab untuk bersyukur, jadikanlah syukur sebagai sebab bagi segalanya. Bersyukurlah bukan karena kau punya sesuatu, tetapi karena kau ada. Bersyukurlah bukan karena kau diberi, tetapi karena kau diberi kesempatan untuk bersyukur. Bersyukurlah bukan karena Allah baik kepadamu, tetapi karena Allah adalah Allah. Selanjutnya, yang keempat, syukur abadi hilangnya aku dalam tanda kutip. Wahai cucu-cucuku, kita telah sampai pada hakikat terdalam dari syukur abadi, hakikat yang membingungkan bagi akal tetapi sangat jernih bagi hati. Hakikat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata tetapi bisa dirasakan oleh ruh yang telah terbuka. Sang waktu berkata dengan suara yang sangat dalam, suara yang keluar dari pengalaman yang tidak bisa diungkapkan, yaitu ketika engkau sudah tidak melihat dirimu yang bersyukur, itulah syukur hakiki. Wahai cucuku, mengapa demikian? Karena pada titik tertinggi dari perjalanan spiritual, semua yang berkaitan dengan aku hilang. Hilang bukan karena lupa, tetapi karena fana. Hilang bukan karena diabaikan, tetapi karena dilebur. Hilang bukan karena tidak ada, tetapi karena tidak terpisah. Aku bersyukur pun hilang. Tidak ada lagi perasaan bahwa aku dalam tanda kutip yang sedang melakukan syukur. Syukur terjadi, tetapi tidak ada subjek yang merasakan dirinya sebagai pelaku. Syukur mengalir, tetapi tidak ada yang merasa bahwa ia mengalirkan. Ia seperti hujan yang turun, tidak ada yang bertanya, siapa yang menurunkan hujan ini? Ia turun begitu saja karena itulah kodratnya. Aku menerima nikmat dalam tanda kutip pun hilang. Tidak ada lagi perasaan bahwa aku dalam tanda kutip yang menerima, bahwa aku yang berhak, bahwa aku yang layak. Nikmat datang dan pergi, tetapi tidak ada yang merasa memiliki. Nikmat diterima, tetapi tidak ada yang merasa bangga. Nikmat digunakan, tetapi tidak ada yang merasa berjasa. Aku diberi rezeki dalam tanda kutip pun hilang. Tidak ada lagi perasaan bahwa rezeki adalah milik aku dalam tanda kutip. Rezeki mengalir, tetapi tidak ada yang merasa sebagai pemilik. Rezeki digunakan, tetapi tidak ada yang merasa sebagai penguasa. Rezeki dinikmati, tetapi tidak ada yang merasa sebagai penikmat. Yang tersisa, wahai cucuku, hanyalah Allah yang memberi. Tidak ada yang memberi selain Allah. Manusia hanyalah jembatan, hanyalah perantara, hanyalah alat. Yang benar-benar memberi adalah Allah. Maka pandangkan tidak lagi terhenti pada manusia, tetapi langsung kepada Allah. Allah yang menggerakkan, tidak ada yang menggerakkan selain Allah. Setiap gerakan, setiap langkah, setiap usaha, semua digerakkan oleh Allah. Manusia tidak memiliki gerakan sendiri, maka pandangan tidak lagi terhenti pada usaha, tetapi langsung kepada Allah. Allah yang menetapkan, tidak ada yang menetapkan selain Allah. Semua yang terjadi, semua yang dialami, semua yang dirasakan, semua ditetapkan oleh Allah. Tidak ada yang kebetulan, tidak ada kecelakaan, tidak ada kesalahan. Semua adalah ketetapannya. Maka pandangan tidak lagi terhenti pada sebab, tetapi langsung kepada Allah. Allah yang menyempurnakan, tidak ada yang menyempurnakan selain Allah. Setiap amal, setiap ibadah, setiap kebaikan disempurnakan oleh Allah. Manusia hanya berusaha, tetapi yang menyempurnakan adalah Allah. Maka pandangan tidak lagi terhenti pada amal, tetapi langsung kepada Allah. Dan dirimu hilang, fana dalam cahaya syukur, bukan hilang secara fisik, tetapi hilang secara kesadaran. Bukan hilang sebagai makhluk, tetapi hilang sebagai subjek yang terpisah. Bukan hilang sebagai identitas, tetapi hilang sebagai ego yang mengklaim. Engkau fana, engkau lebur, engkau menyatu. Bukan menyatu dengan Allah dalam wujud, tetapi menyatu dalam kesadaran bahwa tidak ada yang memiliki wujud selain Allah.
Inilah fana, wahai cucuku, inilah yang disebut oleh sang waktu sebagai mati sebelum mati. Mati sedurunge mati. Matinya ego, matinya kesombongan, matinya rasa memiliki, matinya rasa berhak. Dan setelah mati ada kehidupan baru. Kehidupan yang tidak lagi terikat oleh aku dan tanda kutip. Kehidupan yang hanya melihat Allah. Kehidupan yang hanya bergerak karena Allah. Kehidupan yang hanya bersyukur karena syukur telah menjadi keberadaannya. Lalu sang waktu berkata, selama engkau masih melihat dirimu yang bersyukur, syukurmu masih tercampur dengan riya dan ujub. Selama engkau masih merasa bahwa kaulah yang bersyukur, masih ada kesombongan yang tersembunyi. Selama engkau masih membanggakan syukurmu, syukurmu belum murni. Maka hilangkan dirimu, lenyapkan egomu, matikan akumu dalam tanda kutip. Maka syukur akan menjadi murni, menjadi hakiki, menjadi abadi. Dan kau akan bersyukur tanpa sadar, tanpa usaha, tanpa paksaan. Kau akan menjadi syukur itu sendiri. Selanjutnya 5. Syukur abadi ketika gerak, diam, nafas, dan pikiran menjadi dzikir. Wahai cucu-cucuku, setelah fana, setelah hilangnya aku dalam tanda kutip, maka seluruh keberadaan seorang arif menjadi syukur. Tidak hanya lisannya, tidak hanya hatinya, tetapi seluruh anggota tubuhnya, seluruh geraknya, seluruh diamnya, seluruh nafasnya, seluruh pikirannya, semuanya menjadi dzikir. Semuanya menjadi syukur, semuanya menjadi ibadah. Sang waktu berkata dengan suara yang penuh keajaiban, yaitu syukur abadi adalah ketika seluruh anggota tubuhmu menjadi dzikir meski bibirmu tidak bergerak. Wahai cucuku, bayangkanlah pada tingkat ini, nafasmu adalah syukur. Setiap kali kau menarik nafas, kau menarik rahmat Allah ke dalam dadamu. Setiap kali kau menghembuskan nafas, kau menghembuskan puji kepada Allah. Nafas masuk dan keluar tanpa henti, tanpa lelah. Dan setiap kali itu terjadi, syukur mengalir. Kau tidak perlu mengucap alhamdulillah dengan lidahmu, karena setiap hembusan nafasmu sudah menjadi alhamdulillah yang didengar oleh Allah. Melihatmu adalah syukur. Setiap kali matamu memandang sesuatu, memandang langit, memandang bumi, memandang gunung, memandang lautan, memandang wajah saudaramu, memandang bunga yang mekar, memandang daun yang gugur, pandanganmu adalah syukur. Kau tidak perlu berkata apapun karena matamu sudah berkata, ya Allah, betapa indah ciptaanmu, betapa besar kuasamu, betapa sempurna pengaturanmu. Diammu adalah syukur. Ketika kau diam, tidak mengucap sepatah kata pun, diammu adalah syukur. Diam yang penuh, diam yang bermakna, diam yang lebih fasih daripada 1000 kata. Diam yang mengatakan, ya Allah, aku tidak layak berbicara di hadapanmu. Aku tidak mampu mengungkapkan kebesaranmu dengan kata-kataku, maka aku diam. Dan dalam diam ini aku bersyukurlah. Berjalanmu adalah syukur. Setiap langkah kakimu, setiap perpindahan berat badanmu, setiap gerak tubuhmu adalah syukur. Kau tidak perlu mengucap doa setiap kali melangkah, karena langkahmu sendiri sudah menjadi doa. Kau berjalan di atas bumi yang Allah hamparkan. Kau melangkah dengan kaki yang Allah berikan kekuatan. Kau menuju tempat yang Allah tentukan, dan semua itu adalah syukur. Mendengarmu adalah syukur. Setiap kali telingamu menangkap suara adzan, suara Al-Quran, suara nasihat, suara teman, suara angin, suara hujan, bahkan suara orang yang sedang marah, pendengaranmu adalah syukur. Kau tidak perlu memilah-milah suara mana yang baik dan mana yang buruk, karena pendengaranmu sendiri sudah menjadi syukur. Kau mendengar, kau bersyukur bahwa kau masih bisa mendengar. Tidurmu adalah syukur. Ketika kau tidur, ketika kesadaranmu terputus dari dunia, ketika tubuhmu beristirahat,
tidurmu adalah syukur. Kau tidak perlu beribadah di saat tidur, karena tidur adalah ibadah. Tidur adalah bukti bahwa kau lemah, bahwa kau butuh istirahat, bahwa kau bukan Tuhan, dan dalam kelemahan itu kau bersyukur. Sedihmu adalah syukur. Ketika kesedihan melanda, ketika air mata mengalir, ketika hati terasa berat, sedihmu adalah syukur. Kau tidak perlu memaksakan diri untuk bahagia, karena kesedihan yang kau rasakan adalah bagian dari takdir Allah. Dan kau bersyukur bahwa Allah masih peduli, bahwa Allah masih mengujimu, bahwa Allah masih membersihkan dosa-dosamu dengan air mata. Susahmu adalah syukur. Ketika kesulitan datang, ketika beban terasa berat, ketika jalan terasa terjal, susahmu adalah syukur. Kau tidak perlu mengeluh karena susah adalah guru. Dan kau bersyukur bahwa Allah masih mendidikmu, bahwa Allah masih menganggapmu layak untuk diuji, bahwa Allah masih menyiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar. Bahagiamu adalah syukur. Ketika kebahagiaan datang, ketika senyum mengembang, ketika hati terasa ringan, bahagiamu adalah syukur. Kau tidak perlu sombong karena bahagia adalah titipan, dan kau bersyukur bahwa Allah masih memberimu kesempatan untuk merasakan manisnya, nikmatnya. Ini bukan puitis, wahai cucuku, ini bukan gaya bahasa. Ini adalah keadaan rohani para arif. Ini adalah realitas yang mereka alami setiap saat. Mereka tidak pernah berhenti bersyukur karena mereka tidak pernah berhenti melihat Allah. Mereka tidak pernah berhenti memuji karena mereka tidak pernah berhenti menyaksikan kebesarannya. Mereka tidak pernah berhenti beribadah karena seluruh hidup mereka adalah ibadah. Lalu sang waktu berkata, ketika syukur telah menjadi keadaan, bukan lagi amalan, maka seluruh hidup menjadi ibadah. Makan adalah ibadah, minum adalah ibadah, tidur adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, bercanda adalah ibadah, diam adalah ibadah. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang terbuang, tidak ada yang tidak bermakna. Semua adalah syukur, semua adalah puji, semua adalah cinta. Inilah surga di dunia, inilah kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Inilah ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Lalu keenam, syukur abadi seperti udara. Wahai cucu-cucuku, sang waktu memberikan perumpamaan terakhir yang sangat sederhana tetapi sangat dalam. Perumpamaan yang akan membuat kalian memahami hakikat syukur abadi dengan cara yang paling mudah. Yaitu syukur abadi adalah udara. Engkau tidak menyadari kehadirannya, tetapi engkau mati tanpa itu. Wahai cucuku, cobalah kau perhatikan udara. Kau tidak pernah memikirkannya. Kau tidak pernah sadar bahwa kau sedang menghirup udara. Kau tidak pernah mengucap terima kasih kepada Allah atas udara yang kau hirup. Namun tanpa udara kau mati dalam hitungan menit. Udara adalah yang paling dekat denganmu, yang paling penting bagimu, tetapi yang paling tidak kau sadari. Demikian pula syukur abadi, wahai cucuku, ia adalah udara bagi ruhani. Kau tidak menyadari kehadirannya, tetapi ruhmu mati tanpanya. Kau tidak merasakannya, tetapi ia adalah kehidupanmu. Kau tidak memikirkannya, tetapi ia adalah keberadaanmu. Orang awam, wahai cucuku, mengucapkan syukur sesekali setelah makan, setelah selamat dari bahaya, setelah mendapat kabar baik. Syukur mereka adalah peristiwa, bukan keadaan. Mereka bersyukur pada waktu-waktu tertentu, di tempat-tempat tertentu, dalam situasi tertentu. Ini baik, ini awal yang baik, tetapi belum mencapai puncak. Orang salik, wahai cucuku, mengingat syukur pada musibah. Mereka berusaha bersyukur ketika diuji, berusaha mengucap alhamdulillah ketika ditimpa kesulitan. Ini lebih tinggi dari syukur orang awam, tetapi masih merupakan usaha, masih merupakan perjuangan, masih merupakan ingatan yang perlu dipanggil-panggil. Orang syukur, orang yang sampai syukur, menghidupkan syukur di hati. Mereka tidak hanya mengucap
tidak hanya mengingat tetapi menghidupkan. Syukur menjadi hidup di dalam hati mereka. Ia berdenyut, bergerak, mengalir. Ia bukan lagi bersiwa, bukan lagi ingatan tetapi kehidupan. Namun orang yang mencapai syukur abadi, wahai cucuku, bernapas dengan syukur. Mereka tidak perlu mengucap, tidak perlu mengingat, tidak perlu menghidupkan. Syukur telah menjadi napas mereka. Ia masuk dan keluar tanpa henti, tanpa sadar, tanpa usaha. Mereka tidak berkata, aku bersyukur, karena seluruh diri mereka adalah syukur. Mereka tidak berusaha untuk bersyukur, karena bersyukur adalah kodrat mereka. Mereka tidak perlu mengingatkan diri untuk bersyukur, karena melupakan syukur adalah kematian bagi mereka. Sang waktu berkata, yaitu syukur abadi adalah syukur yang tidak disadari sebagai syukur. Ia seperti detak jantung. Kau tidak perlu memikirkannya, tetapi ia terus berdetak. Kau tidak perlu mengaturnya, tetapi ia terus berfungsi. Ia adalah kehidupan, tanpanya kau mati. Maka jangan kau cari syukur, jadilah syukur. Jangan kau ucap syukur, bernapaslah dengan syukur. Jangan kau ingat syukur, hiduplah dalam syukur. Lanjutnya yang 7. Doa sang waktu untuk Probo dan para cucu ruhani. Wahai cucu-cucuku, kita telah sampai pada penghujung bab ke-9. Bab tentang syukur abadi. Kita telah mendaki puncak tertinggi, telah menjelami samudra terdalam, telah memasuki rahasia yang paling tersembunyi. Kini sang waktu menutup bab ini dengan doa yang sangat halus. Doa yang keluar dari hati yang penuh cinta. Doa yang menjadi titipan untuk kalian, cucu-cucuku yang kakek cintai karena Allah. Ya Allah, jadikan syukur bagian dari darah cucu-cucuku. Jadikan syukur lisan bagi ruh mereka. Jadikan syukur nafas bagi hati mereka. Jadikan syukur atap bagi langkah mereka. Jadikan syukur pakaian bagi jiwa mereka. Dan tenggelamkan mereka dalam lautan syukurmu. Sebelum engkau tenggelamkan mereka dalam lautan ujianmu. La haula wala quwwata illa billah. Wahai cucuku, doa ini adalah doa yang paling indah, paling dalam, paling berharga. Kakek titipkan doa ini untuk kalian. Semoga Allah mengabulkannya. Jadikan syukur bagian dari darah cucu-cucuku, bukan hanya di hati, bukan hanya di lisan, tetapi mengalir dalam darah, menyatu dalam tubuh, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan mereka. Seperti darah yang mengalir tanpa henti, tanpa sadar, tetapi memberi kehidupan. Demikian pula syukur. Jadikan syukur lisan bagi ruh mereka, ruh yang biasanya bisu, yang tidak bisa berbicara dengan kata-kata, diberi lisan untuk bersyukur. Ruh berbicara dengan bahasa syukur, bahasa yang tidak memerlukan suara, bahasa yang hanya didengar oleh Allah. Jadikan syukur nafas bagi hati mereka, hati yang biasanya naik turun, yang kadang hidup, kadang mati. Diberi nafas syukur, syukur masuk dan keluar, menghidupkan hati, menyegarkan jiwa, memberi energi untuk terus berjalan. Jadikan syukur atap bagi langkah mereka. Setiap langkah dilindungi oleh syukur. Setiap gerak diawasi oleh syukur. Setiap perbuatan dinaungi oleh syukur. Tidak ada langkah yang sia-sia. Tidak ada gerak yang terbuang. Tidak ada perbuatan yang tidak bermakna. Jadikan syukur pakaian bagi jiwa mereka. Jiwa yang telanjang, yang rentan, yang mudah terpengaruh oleh dunia, diberi pakaian syukur. Pakaian yang melindungi dari panasnya kesombongan, dari dinginnya keputusasaan, dari basahnya kelalaian. Pakaian yang membuat jiwa indah, mulia, terhormat. Dan tenggelamkan mereka dalam lautan syukurmu sebelum engkau tenggelamkan mereka dalam lautan ujianmu. Wahai cucuku, ini adalah doa yang paling dalam. Tenggelamkan mereka dalam syukur terlebih dahulu sebelum ujian datang, sehingga ketika ujian datang, mereka sudah berada di dasar lautan syukur. Tidak ada gelombang ujian yang bisa menggoyahkan. Tidak ada badai cobaan yang bisa menggetarkan.
Tidak ada tekanan musibah yang bisa menghancurkan karena mereka sudah tenggelam, karena mereka sudah fana, karena mereka sudah bersama Allah. Lalu beliau menatap Probo. Wahai cucuku, dengan tatapan yang penuh harap, penuh cinta, penuh keyakinan. Beliau berkata, syukur adalah kunci seluruh rahasia langit. Barang siapa membukanya, rahasia-rahasia itu akan datang mengetuk hatinya. La haula wala quwwata illa billah. Wahai Probo, wahai cucu-cucuku, ingatlah, syukur adalah kunci, bukan kunci biasa, tetapi kunci seluruh rahasia langit. Rahasia-rahasia tentang Allah, tentang alam semesta, tentang kehidupan, tentang kematian, tentang surga, tentang neraka, tentang malaikat, tentang ruh, tentang takdir, tentang cinta. Semua rahasia itu tersimpan di balik pintu yang terkunci, dan kuncinya adalah syukur. La haula wala quwwata. Barang siapa membuka kunci itu dengan syukur yang tulus, dengan syukur yang terus-menerus, dengan syukur yang menjadi keadaan, dengan syukur yang abadi, maka rahasia-rahasia itu akan datang mengetuk hatinya satu persatu, perlahan, pada waktu yang tepat. Sesuai dengan kesiapan hatinya, tidak perlu mencarinya, tidak perlu memaksanya, tidak perlu mengusahakannya. Ia akan datang dengan sendirinya, seperti tamu yang diundang, seperti kasih yang dirindukan, seperti cahaya yang menyinari kegelapan. Maka wahai cucuku, jangan kau sia-siakan syukur, jadikan ia kuncimu, pegang erat-erat. Gunakan setiap hari, bukakan pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan bersiaplah menerima rahasia-rahasia yang akan datang mengetuk hatimu, rahasia-rahasia yang akan mengubah hidupmu, yang akan membawamu lebih dekat kepada Allah, yang akan menjadikanmu kekasihnya, yang akan mengantarkanmu ke surga yang tertinggi, ke hadirat yang paling mulia, ke kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, kita masih diberi kesempatan ya untuk bisa menyelami samudra ilmu gitu ya, dari sang waktu. Alhamdulillah pada hari ini kita telah bersama-sama belajar untuk menyelami samudra ilmu dari sang waktu tentang syukur abadi. Ya, saya berharap kita semuanya senantiasa diberi percikan cahaya ilahi ya, agar kita senantiasa diberi perlindungan dan keselamatan. Dan apabila tayang ini bermanfaat, silakan di share, di komen, di subscribe. Jangan lupa ya, dukung channel ini untuk bisa berkembang, bermanfaat. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.